Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talabul ridha lillahi ta'ala wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi wa ahmadil kiram wa ila jalwala katwal qarabin wa jabil tabiin wa tabiin wa jalama ilah wa ta'ala ilahina makanu wa ila jumlah hadisin mufassirin khususan Syekh Al-Tabari wa Syekh Abdul Qadir Jilani wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Imam Al-Qurtubi wa Syekh Ibnu Katsir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Asyuti wa Syekh Sulaiman Al-Jamal wa Syekh Imam Asy-Syafi'i wa Syekh Syaukani wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Marahi wa Syekh Tahir bin Ashir wa Syekh Buya Hamka wa Syekh Tabari Asy'ari wa Syekh Tantawi wa Syekh Wahab Az-Zuhairi wa Syekh Muhammad Al-Yushuri wa Syekh Qurasyir wa khususan ila Kiai Bisri Mustafa Rembang wa ila jamaah syekhina wa masyayikhina syawli lahumul Fatihah. Nyun Fatihah malih ini salah satu anggota aktif ngaos niki mau berangkat haji nggih. Cak Mat niku aktif ngaos juarang absen. Kita kirimi Fatihah dumateng khususipun Cak Mat so istri sekalian lan sedaya derek kula panjenengan sedaya ingkang haji, tindak haji, kanca kula panjenengan ingkang tindak haji, mugi-mugi diparingi slamet, budal ngantos mulih, sehat walafiat. Mrika saged nglampahi rukun-rukune haji, mantuk didadosaken haji ingkang mabrur. Lan kula panjenengan mugi-mugi sedaya kawon saged dipun takdir kali Gusti Allah dados tiyang ingkang haji utawi umroh. Kapan apa jare Gusti Allah pun mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged nglampahi umroh dan haji al-haziniyat al-Fatihah. Iki speaker di dopor nggih. Enggak. Paten namanya. Kita lanjutaken. Loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken surah Al-Baqarah ayat 278. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun mir rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong-wong amanu kang padha iman sawise alladzina kutiba dan fardhoaken alaikum ing atase sira kabeh apa al-qisasu qisas fil qatla ing dalem wong kang den pateni al-hurru utawi wong kang merdeka iku dipateni bil hurri sebab mateni wong kang merdeka wal abdu utawi budak iku dipateni bil abdi sebab mateni budak wal unsa utawi wong kang wadon iku dipateni bil unsa sebab mateni wong wadon. Faman mongko sing sapani Mufiyaten apura lahu kedue man min akhihi saking sedulure wong kang dipateni. Min akhihi saking sedulure wong kang den pateni apa sayun suwiji-wiji fattibaun mongko iku anut bil ma'rufi kelawan becik. Wa adaun lan nekaaken ilaihi marang man bi ihsanin kelawan bagus. Zalika uta mengkono-mengkono ittiba. Iku takhfifun keentengan keentengan. Iku takhfifun keentengan min rabbikum saking pangeran sira kabeh wa rahmatun lan dadi rahmah.
Faman mongko sing sapa wong i'tada kang ngamingoyo spesimen ba'da zalika ing dalem sausi mengkono-mengkono afu falahu mongko iku kedue man azabun utawi siksa alimun kang den wilang loro. Walakum lan iku kedue sira kabeh fil qisasi ing dalem nindakaken qisas hayatun utawi urip ya ulil albab he wong-wong kang duweni akal. La'alakum supaya ana sapa sira kabeh iku tatakuna padha wedi sapa sira kabeh. Kita wau syaraipun niku 778 niku salah cetak. Wong-wong mukmin diilingake yen Allah taala netepaken mertoaken anane kisos pepadan. Sebab perkara paten pinaten. Wong merdeka dihukum pati sebab mateni wong merdeka, budak dihukum mati dihukum pati sebab mateni budak, wong wadon dipateni sebab mateni wong wadon. Kang mengkono mau yen ana tuntutan saking kang duweni hak menuntut. Sapa wonge mateni wong mongko nuli wong kang mateni di ngapura dening wong kang duweni hak nuntut. Wong kang mateni wajib bayar diat denda marang kang paring pengapuran mau. Wong kang wis ngapura kudu miturut laku kang becik lan wong kang mateni ya kudu bayar kelawan bagus, ora ngendi-ngendi lan ora ngurangi diat kang wis den tetepaken. Kang kaya mengkono iku keentengan saking Allah taala lan uga rahmat saking Allah taala. Dene Allah taala ora mestekaken kudu kisos utawa mesti kudu bayar denda. Sapa wong ingani ngoyo mau wis ngapura sehingga wong kang wis mateni uga wis bayar denda marang kang hak nuntut. Dumadaan wong kang nampa denda mau isih mbales mateni wong kang bayar denda mau, dheweke ditetepaken oleh pesiksan. Tegese ana ing donya diwales dipateni, ana ing akhirat bakal diwales neraka. Tindakan hukum kisos iku nambahi urip ateges ngurangi paten pinaten jalaran wong kang duwe sejo mateni wong iku yen dheweke ngerti sapa mateni wong bakal diwales pateni, dheweke nuli ora sida mateni. Mulane Allah taala netepaken hukum kisos supaya kita padha wedi mateni wong. Faidah. Jadi hukum Islam kisos iki adoh bedane yen dibanding karo hukum liyane. Jalaran wong kang nekat wani mateni iku longko banget. Nanging yen wong kang nekat wani dibui iku pirang-pirang. Wallahu a'lam. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kamu semua kisos, al-kisosu kisos fil qatla berkenaan dengan pembunuhan orang yang dibunuh. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka, wal abdu bil abdi, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, tapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, fattiba'un bil ma'ruf, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan membayar diat kepadanya dengan baik. Dzalika takhfifun mir rabbikum wa rahmah. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Faman ya'tada ba'da dzalika falahu azabun alim. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang sangat pedih. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, dan di dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Sajane ngawas niki setunggal ayat mawon, tapi karena dua ayat niki ada keterkaitan di bawah dua ayat. Ini nanti insya Allah tidak akan selesai dalam satu kali pertemuan. Sadari kalau terangaken tentang isi kandungan ayat niki, terlebih dahulu kalau terangaken tentang asbabun nuzul ayat niki. Tenggone kitab Lughabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, ingkang dipun karang karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Tenggone mriki dikatakan akhraja Ibnu Abi Hatim an Sa'id bin Jubair. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, inna hayyaini minal arabi iktatalu fil jahiliyati qabla islami biqalilin. Sesungguhnya
Dulu itu ada dua kabilah Arab ketika zaman jahiliyah, ikut tatalu fil jahiliyah, mereka saling membunuh di dalam pada saat masa jahiliyah. Iktatalu, mereka saling membunuh, saling berperang pada saat zaman jahiliyah. Qoblal Islami, sebelum Islam datang. Dikolilin sebab perkara yang sedikit, perkara yang sepele. Dia dari dulu itu memang orang-orang Arab itu suka perang. Sampai saiki kan yo akeh sing perang. Perkara ini sepele. Orang Arab itu, dua kabilah Arab itu berperang, wa kana bainahum qatlun wa jirohatun. Sehingga di antara mereka banyak sekali yang terbunuh, banyak sekali yang terluka. Hatta qatalu al-abida wan nisaa, sehingga mereka tidak hanya membunuh sing berperang saja, hatta qatalu al-abida wan nisaa, sampai mereka membunuh budak dan mereka membunuh perempuan. Falam ya'khudz ba'dhum min ba'din hatta aslamu. Mereka tidak mempermasalahkan hal itu sampai mereka kemudian masuk Islam. Ini masa jahiliyah sebelum Islam datang. Fakana ahadul hayyaini yatatawalu 'alal akhari fil adadi wal amwali. Ketika ada salah satu di antara dua kabilah niku mang, itu lebih unggul dari kabilah yang lain, lebih unggul fil adadi wal amwali, dari segi jumlah atau dari segi kekayaan, dari segi harta. Fahalafu alla yardaw hatta yuqtala bil abdi minna al-hurru minhum. Mereka bersumpah, sing merasa unggul itu tadi, merasa sukunya lebih unggul daripada yang lain, mereka bersumpah tidak akan rela lek ono hamba dipateni, mereka akan membunuh orang yang merdeka di antara kabilah yang lain. Wal mar'atu minna ar-rajul minhum. Lek ono wong wedok sing dipateni, maka dia akan membunuh orang laki-laki di antara kelompok kabilah yang lain yang lebih rendah kekuatannya. Fanazala fihim al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Kemudian maka turunlah ayat ini. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Di asbabun nuzulnya ayat ini seperti itu. Lah, tenggone tafsir Ibnu Katsir niku diterangkan bahwasanya al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa minha mansukhatun nasakhatha an-nafsa bin nafsi. Biyen tenggone juz tunggal kita pernah membahas ayat nasah, ayat mansukh. Ono ayat itu yang dinasah, ono sing dimansuh, ayatnya masih ada. Ayatnya masih ada tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Salah satu ayat yang dimansuh niku adalah ayat niki yang menasah surah Al-Maidah ayat 45. Teng surah Al-Maidah ayat 45 niku dikatakan wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasinna bis sinni wal juruha qisas. Jadi tembriki dikatakan, tafsir Ibnu Katsir dikatakan wa qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas fi qoulihi annahum kanu la yaqtuluna ar-rajula bil mar'ati. Ayat niki seolah-olah niku tidak menghukum mati lelaki karena membunuh wanita. Kan mang dikatakan lek lanang dipatek, lek lanang mateni karena membunuh orang laki-laki. Napa ayat emang nggih. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Lek ana wong wedok dipateni karo wong lanang, dengan adanya ayat niki seolah-olah kan orang lanang tidak bisa dikisos karena dia membunuh orang perempuan. Seolah-olah seperti itu. Makanya dinasah dengan surah Al-Maidah ayat 45. Makanya niku walakin yaqtuluna ar-rajula bir-rajuli wal mar'ata bil mar'ati. Dadi kaya-kaya lek wong lanang mateni wong lanang iku mung sing dipateni. Wong wedok mateni wong wedok, ya wong wedok iku sing dipateni. Lek wong lanang mateni wong wedok, wong lanang gak dipateni. Akhirnya dimansuh dengan surah Al-Maidah ayat 45 sehingga napa faja'ala al-ahrara fil qisasi sawa'un fima bainahum minal amdi
Maka sebagai orang yang merdeka terhadap kisos itu berlaku sama ketika dia melakukan pembunuhan secara sengaja. Rijaluhum wa nisa'uhum fin nafsi, tidak membedakan jenis kelamin, bah lanang bah wedok lek mateni tetap dipateni kisos. Gak peduli dia membunuh jenis kelamin yang lain, selama orang merdeka itu membunuh orang lain maka dia dihukum kisos. Pun kita lanjutkan. Kisos secara bahasa Tanggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan wal qisasu ma'khudun min qasil asar. Kisos secara bahasa niku diambil dari lafaz qasil asar, min qasil asar. Wa huwa ittiba'u. Secara bahasa kisos itu diambil dari qasul asar yang berarti ittiba'u, mengikuti jejaknya. Di kisos secara bahasa itu diambil dari qasul asar sing bermakna ittiba'u, mengikuti jejaknya. Tanggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan faka annal qatila salaka tariqan minal qatli faqussa asaruhu fiha wa masya ala sabili fi dzalik. Seolah-olah orang yang membunuh itu mencari jalannya sendiri, jalannya pembunuhan, sehingga dia akan mengikuti jejaknya yang membunuh itu tadi. Karena dia membunuh orang lain, akhirnya dia mengikuti jejaknya, akhirnya dia dihukum mati, dibunuh juga. Nah, tanggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan kana fi bani Israil al-qisas wa lam takun fihi ad-diyat. Kisos ini sudah ada sejak zaman Bani Israel. Sejak zaman Bani Israel itu sudah ada kisos, tapi tidak ada diat. Kisos itu memang ono wong mateni dibalas mateni, tapi tidak ada diat. Kalau nggak ada tafsir jenis tafsir Al-Marawi ada keterangan yang lebih luas lagi. Tentang tafsir Al-Marawi dikatakan kana al-qisasu alal qatli amran mahtuman indal Yahudi. Kisos itu sudah ada, bahkan diwajibkan, diharuskan, tidak dapat ditawar lagi indal Yahudi, ketika zaman Yahudi. Kenapa? Kama fil fasilitasi asyara min sifril khuruj. Ini tafsir Al-Marawi dikatakan seperti itu. Sebagaimana dikatakan nanggone ya gak duwe kitabe tapi nggih kula maca apa-apane di pasal 19 kitab keluaran mereka. Jadi mungkin nang kitab Yahudi ono kitab keluaran pasal 19 itu menyatakan kewajiban kisos, tapi tidak ada diat. Tapi wakanat adiyatu amron maqdiyan indan nasara. Tetapi di kalangan Nasrani mboten enten kisos tapi namun ono diat. Itu amron maqdiyan, ketetapan yang berlaku di kalangan Nasrani. Jadi lek nang Yahudi ku sing wajib itu kisos, lek nang Nasrani sing wajib itu diat. Nah, Islam datang sebagai agama yang terakhir dibawa oleh Nabi Muhammad itu menggabungkan dua hal ini. Apa? Kisos, lek keluarga gelem ngapura maka membayar diat. Jadi penggabungan dua hal. Lek Yahudi kisos tok gak ono diat, lek Nasrani diat tok gak ono kisos, maka Islam itu menggabungkan dua hal niku mang. Kisos dhisik, lek gelem ngapura baru diat. Lah, bentuk kisos niki yaitu menghukum si pembunuh dengan cara membunuhnya. Jadi ono sing wong sing mateni yo dibales mateni. Lah mungkin menurut dunia barat pembunuhan seperti ini, kisos seperti ini itu dinilai kejam. Kok ono wong mateni terus dibalas dengan pembunuhan, dibalas dengan hukuman mati, dibalas dengan hukuman mati. Itu dikatakan oleh dunia barat itu adalah pelanggaran HAM. Itu adalah pelanggaran HAM.
Bahkan mereka itu mengatakan hak hidup adalah hak dasar manusia. Hak hidup adalah hak dasar manusia. Jadi menurut dunia barat, hukuman mati itu termasuk pelanggaran HAM. Dari total jumlah negara yang diakui oleh PBB, ini kalau buka data, jumlah negara yang diakui oleh PBB itu jumlahnya ada 195. Ini perlu saya sampaikan sebagai bagian dari apa yang akan kita bahas. Dari 195 negara nih kemana? 144 negara telah menghapus hukuman mati. Jadi hukuman mati nanggone dunya niki sing jumlah negara ono 195 itu sudah dihapuskan di 144 negara. Bayangkan hanya ada tersisa 51 negara yang masih melakukan praktek hukuman mati. Itu artinya apa? 73% lebih negara di dunia ini sudah menghapus praktek hukuman mati. Sementara yang masih menggunakan hukuman mati hanya ada 51 negara. Itu pun di antara 51 negara itu hanya sekitar 16 negara yang masih aktif melakukan eksekusi hukuman mati. Indonesia itu termasuk negara yang masih melakukan praktek hukuman mati, eksekusi hukuman mati yang masih tergabung dari 51 negara ini kemana. Tapi Indonesia ini bukan termasuk negara yang masih efektif melakukan eksekusi hukuman mati. Gak termasuk 15-16 negara ini tidak. Dalam catatan data, praktek eksekusi hukuman mati terakhir di Indonesia itu tahun 2016. Ketika pengadilan memutus hukuman mati kepada Freddy Budiman. Singro Freddy Budiman, pas kowe Freddy Budiman dikubur niku kula kok yo dilalah melewati pemakaman Mbah tuh. Sing ngubur masyaallah wae gak karu-karuan. Pancen wae sing ngubur. Ya menurut riwayat ya akhirnya dia akan masuk Islam. Akhirnya kan dia masuk Islam. Ya mugi-mugi diapura kabeh dosa-dosane karo Gusti Allah. Tapi balik nang sing sini hak-hak adami yo gak iso iku. Hak Allah ya wis iso dengan tobatnya dia, tapi hak adaminya yo ya urusane dhewe. Tapi secara data Indonesia itu terakhir kali melakukan eksekusi hukuman mati itu tahun 2016. Tahun 2016 berarti saat ini wis 2020 sudah 9 tahun lamanya itu tidak ada eksekusi hukuman mati. Sudah 9 tahun lamanya tidak ada eksekusi hukuman mati. Itu artinya apa? Sing aktif melakukan eksekusi hukuman mati hanya ada sedikit negara, hanya ada 15 atau 16. Salah satu sing akeh yo Arab Saudi, Iran, orang negara-negara Jazirah Arab itu masih banyak yang melakukan eksekusi hukuman mati. Nah, walaupun Indonesia ini tidak menerapkan Indonesia ini menerapkan hukuman mati. Indonesia akan menerapkan hukuman mati. Betapa ini banyaklah narapidana yang dihukum mati. Walaupun Indonesia itu menjalankan praktek hukuman mati, tapi Indonesia itu tidak menerapkan hukum kisos. Dibedakan. Hukuman mati dengan kisos itu dibedakan. Kisos niku lek wong sing mateni dipateni, tapi lek keluarga ngapura iso bayar diat, iso bayar denda. Sementara di Indonesia kalau hakim sudah memvonis mati terus berkekuatan hukum tetap, masih keluargae wis nyepuro, praktek eksekusi tetap harus dijalankan. Jadi Indonesia walaupun Indonesia itu menerapkan hukuman mati, tapi Indonesia itu tidak menerapkan hukum kisos. Begitu juga dengan syariat Islam. Indonesia tidak menerapkan syariat Islam. Tapi sing kudu dieling, tapi sing kudu dingerteni. Dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia,
Indonesia itu pada awalnya menjalankan syariat Islam. Niki lek sing ono kelahiran tahun 45 ke atas, nggih. Ya oleh pelaku sejarah itu ada yang namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta diresmikan tanggal 22 Juni tahun 1945 yang dibuat oleh Panitia 9, yang mana Panitia 9 itu dibentuk oleh BPUPKI. Itu melahirkan sila pertama yang berbunyi ketuhanan ono sing ngapal tulisane dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi jangan lupakan sejarah. Ketika Indonesia mempersiapkan kemerdekaan melalui BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ini melahirkan Panitia 9. Panitia 9 membuat butir-butir Pancasila niku kan. Sila pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jumlah anggota BPUPKI saat itu ono 29. Ada beberapa perbedaan data nanggone sejarah, cuman yang paling terkenal itu ada 69 anggota BPUPKI. Itu mewakili semua wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Maluku, Bali, dan lain sebagainya. Juga mewakili semua golongan Islam, Kristen, bangsawan, Katolik, Buddha, Hindu, bahkan Cina. Ada perwakilan etnis Tionghoa. Yang harus diketahui adalah tidak ada satupun anggota BPUPKI yang terdiri dari kalangan Habib Ba'alawi. Betul enten. Ini penting saya sampaikan sebab nopo. Akhir-akhir ini ada upaya membelokkan sejarah, ada upaya narasi-narasi yang berkembang membelokkan sejarah seolah-olah Indonesia ini berdiri sebab jasa-jasa para Habib Ba'alawi. Upaya narasi seperti itu banyak. Bendera merah putih dikatakan idene Habib. Bahkan pahlawan-pahlawan nasional, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak-Dien dikatakan mereka dari keturunan Ba'alawi. Bahkan sing ngomong ketika Bung Karno dan Bung Hatta mau memproklamirkan kemerdekaan, Bung Karno dan Bung Hatta izin nanggone Habib. Padahal semua itu tidak dibantah oleh sejarah. Kalau ceritanya kayak tapi itu digaungkan begitu banyak oleh mereka sehingga mereka mengklaim seorang-orang Indonesia ini merdeka karena jasa-jasa mereka. Padahal yang berjuang di garda terdepan itu adalah santri-santri dan rakyat Indonesia. Kalau ceritanya nanggone sejarah, para Habib Ba'alawi itu ikut berperang melawan penjajah. Bahkan sampeyan dolei Mufti Belanda itu siapa? Sampeyan dolei dhewe. Saya tidak akan berpanjang lebar membahas itu. Cuman sekarang itu ada narasi seperti itu, membelokkan sejarah kemerdekaan Indonesia, bahkan tidak hanya sejarah kemerdekaan Indonesia saja. Sejarah berdirinya NU pun sekarang itu dinarasikan Mbah Hasyim Asy'ari itu dari NU melalui izin 5 Habib. Semen dolei. Ono sing ngomong kaya ngoten. Padahal sejarah yang tercatat Mbah Hasyim Asy'ari itu izin lewat nanggone Mbah Khalil Bangkalan lewat Yai As'ad Syamsul Arifin. Itu sejarah yang tercatat. Jadi dengan sering mengikuti berita-berita seperti itu kan Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin itu dikengken Mbah Hasyim Asy'ari sowan nang Madura nggawa tongkat ambek nggawa tasbih. Tapi itu sekarang dibelokkan sejarah itu. Mbah Hasyim izin nanggone 5 Habib. Ini perlu saya sampaikan sebab ini cuma Indonesia saya ini NU saja digiring koyok-koyok NU ini didirikan atas izin Habib. Kayak sekedar klaim Pak. Kalau sekedar klaim saja semua orang bisa mengklaim. Kalau sekedar klaim saja, kalau tidak ada bukti sejarah, kalau tidak ada data otentik, semua orang bisa mengklaim. Yang menyobek bendera berwarna biru nang hotel Yamote itu mbahku misalnya.
terus sampean gak terima itu duduk mbahku, duduk mbahku. Nah, sekedar mengklaim saja semua orang bisa. Semua orang bisa. Lah, bahkan sampean boleh nang YouTube. Ono Habib yang mengatakan Indonesia itu adalah milik Aulia Tarim. Sampeyan dolek nang YouTube kok ketemu Habib sing ngomong kayak ngono. Nah, ketemu bilang perkara Indonesia ngene Tarim itu. Wong Yaman dhewe sampai saiki cek perang saudara. Yaman sampai sekarang itu perang saudara Yaman itu. Bagaimana bisa dikatakan Indonesia itu milik Aulia Tarim? Nah kan ini karena urusan sejarah ya. Ini perlu saya sampaikan. Dia sebab konten hubungannya karo kisos niki mang. Kini sih mungkin enten lanjutannya ini. Jadi jangan lupa sejarah berdirinya Indonesia dulu menjalankan syariat Islam. Balik nang ayat 22 Juni BPUPKI yang mana di dalam BPUPKI itu banyak sekali anggota mewakili semua wilayah Indonesia, semua golongan nanggone kuno Mbah Yai Wahid Hasyim. Jadi panitia 9 Mbah Yai Wahid Hasyim yo katut. Mbah Yai Wahid Hasyim niku nggih anake Mbah Hasyim, bapake Gus Dur. Terus setelah jadi panitia 9 terus dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jumlah anggota awalnya itu 21. Marmut ditambah akhirnya jadi 27 yang mana nanggone jero PPKI Wiyono Mbah Yai Wahid Hasyim. Akhirnya PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia niku mengganti Piagam Jakarta niku mang sing asline ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, akhirnya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu dirubah, diganti ketika tanggal 18 Agustus 1945. Kenapa kok diganti? Sebab para pendiri bangsa, para bapak-bapak bangsa itu mendengar kalau orang-orang timur, rakyat Indonesia bagian timur yang mayoritas beragama Kristen akan melepaskan diri dari Indonesia karena Indonesia menggunakan syariat Islam. Karena ada kerung koyok ngono, akhirnya pendiri bangsa lewat istikharah politiknya dia mencoret 7 kata lingkungan, akhirnya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ngaji tafsir ono bahas kebangsaan kok ngene lan yo gak ono. Gak ono sampean golek ngaji wae ngene. Mingin malah ngaji kok bahas jangan buang sampah sembarangan. Kan keren ngajine niki. Ngaji bahas jangan buang sampah sembarangan. Ngaji kan biasa poso wajib, zakat wajib, ini ngaji jangan buang sampah sembarangan nih. Keren ngaji sing wingi. Saiki ngaji bahas PPKI. Kenapa? Ada hubungannya. Kisos awal mulanya itu syariat Islam, awal mulanya itu ditetapkan sebagai dasar negara lewat Piagam Jakarta. Terus kemudian ketika tanggal 18 Agustus dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Niku gak ngawur. Salah satu nanggone di PPKI itu tidak hanya orang Indo saja, ya wong Islam ya akeh, wong Muhammadiyah nggih enten, wong Syarikat Islam, wong Masyumi nggih enak. Mereka semua itu tidak ngawur. Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan itu adalah kaidah fikih. Kaidahnya sangat terkenal, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya kepinginnya kan dilakoni kabeh, tapi lek gak iso dilakoni kabeh ojo dicurno kabeh. Di samping itu, argumentasi bapak-bapak bangsa kita dulu, terutama ulama-ulama saat itu, kita itu lebih bisa berdakwah di negara yang merdeka daripada berdakwah ketika negara perang. Ya, dengan bayangkan bagaimana kita kalau berperang ngaji koyo ngene jangan iso. Tapi ketika dalam negara damai
kita bisa berdakwah dengan tenang, ngaji ya tenang, karek teko noe. Inilah salah satu kunci Islam itu bisa damai di Indonesia. Dibanding karo negara-negara Islam di Jazirah Arab, Islam di Indonesia itu lebih damai. Sebab nopo? Niki ngendikane Yai Said piyambak. Beberapa tahun yang lalu ada perwakilan Taliban niku berkunjung nang PBNU. Wis biyen tapi jenengan goleki tahun pinten ya. Taliban Afghanistan itu berkunjung nang PBNU. Itu ya saya menceritakan bagaimana Indonesia itu merdeka. Sing penting merdeka dhisik. Sing penting damai dhisik. Rukun dhisik, engko urusan rebutan kepemimpinan wis meneh ae. Itu yang terjadi di Indonesia. Indonesia men rukun gak ono sing wani ngerowe ngambek Soekarno Hatta. Wis Soekarno Hatta, wis ya Soekarno Hatta. Wis damai. Wis meneh-meneh wis pokoke opo jare meneh-meneh. Sing penting Soekarno Hatta iki bersatu membangun Indonesia damai, agama Islam, agama Allah bisa berdakwah. Yang terjadi di Jazirah Arab saniki jiket merdeka rebutan jadi pemimpin. Rebutan jadi pemimpin. Jenengan tinggal di Jazirah Arab, di Yaman, di Suriah, niku kan podo rebutan jadi pemimpin semua, pemimpin negara semua. Sehingga akhirnya dia rebutan menjadi pemimpin, akhirnya dakwah nang negara tidak bisa berjalan. Sementara di Indonesia dulu 1945 ketika Indonesia merdeka, tidak ada yang menjadi rebutan pemimpin karena semua sepakat dipimpin oleh Soekarno Hatta. Nah, jadi kisos niki, balik nang kisos. Ini adalah prinsip keadilan dan persamaan. Kisos niki menjadi pencegah orang melakukan pembunuhan. Jadi hukuman kisos niki adalah hukuman yang paling efektif. Yang mana hukuman kisos ini bersumber dari Allah. Beda dengan penjara. Penjara tidak membuat penjahat menjadi jerah. Kalau mboten semerap sing ngaji kuatah, tapi nggih mungkin ono sing tahu ngalami, ada mungkin ono sing tahu ngalami, tapi yo lek gak ono sing ngalami ojo sampai ono terjadi juga. Jenengan bayangkan, seseorang yang Anda cintai, bu iku bojo sampean, bu iku anak sampean, bu iku wong tua sampean, dibunuh oleh seseorang. Terus sampean ketemu karo pembunuhnya. Kira-kira apa yang akan sampean lakukan? Kok oleh mateni kan sampean bales mateni kan? Sampean bales mateni kan? Seandainya itu boleh, ada seseorang yang kita cintai kok dibunuh oleh orang lain, kita sebagai orang yang sangat cinta kepada orang yang kita cintai ini, memang kehilangan orang nikmat, kita itu pasti menuntut balas, bahkan lek perlu gak popo aku mlebu penjara sing penting mateni wong iku. Sebab wong itu menghilangkan nyawa orang yang saya cintai, mbok iku anak, mbok iku wong tua, mbok iku bojo. Sebagai kita nih, sebagai orang yang kehilangan orang yang kita cintai itu pasti ingin menuntut balas. Di mana letak keadilan ketika seseorang yang membunuh orang lain terus habis itu dipenjara hanya 15 tahun, 20 tahun, terus habis itu bebas. Makanya niku ketika ono sing wong mateni terus dibalas dengan mateni, tentu dengan pembunuhan yang disengaja, itu adalah hukuman yang paling efektif. Orang akan takut lek itu diterapkan, benar-benar diterapkan. Aku lek mateni kok bakal dipateni. Kalau dia direncanakan pasti akan menggagal murungno rencananya, membatalkan rencananya. Jadi hukuman kisos itu adalah hukuman yang paling efektif untuk mencegah manusia melakukan pembunuhan. Nah, dunia barat itu aneh. Kalau man sampun ngomong 70% lebih, 73% lebih negara barat itu sudah menghapuskan hukuman mati.
ketika ada warga negara asing di Indonesia yang terlibat menjadi bandar narkoba dalam skala besar, terus akhirnya mereka dihukum mati oleh pengadilan Indonesia, itu mereka berteriak bahwasanya Indonesia adalah melakukan pelanggaran HAM karena mereka menghukum orang dengan hukuman mati. Akhirnya mereka meminta warga negara asing yang dihukum mati oleh pemerintah Indonesia itu minta dideportasi. Betapa banyak warga negara asing akhirnya dideportasi atas lobby-lobby politik. Sampai bisa lihat di Google berapa banyak orang-orang negara asing, warga asing akhirnya dideportasi, tidak jadi dihukum mati di Indonesia. Mereka berteriak-teriak hukuman mati itu pelanggaran HAM. Tapi ketika ada bom Bali 1 yang melewaskan ratusan orang nanggoni Bali, terus akhirnya Imam Samudra, terus Amrozi dan kawan-kawannya akhirnya dihukum mati, terus mereka akhirnya dieksekusi mati, dunia barat ikut tertawa bahagia. Kan aneh, di satu sisi mereka niku gak terima hukuman mati, lek ono warga negara dihukum mati, teriak-teriak pelanggaran HAM, jalur dideportasi, barang Amrozi karo Imam Samudra dihukum mati terus dieksekusi, dunia barat tertawa dan bahagia dengan kematian mereka. Jadi dalam hati kecilnya, ya dalam lubuk hati yang paling dalam mereka, sebenarnya mereka terima dengan hukuman mati. Bukti ini ketika Amrozi karo Imam Samudra dihukum mati, mereka ikut bahagia. Jadi hukuman kisos dan syariat Islam itu sangat efektif. Maka nih kalau kali panjenengan jangan antipati dengan syariat Islam. Ojo punya pikiran kisos syariat Islam itu kejam, tidak. Dene saiki tidak berlaku seperti itu ya, memang pendiri bangsa dulu sudah melakukan ijtihad politik. Tapi bagaimanapun juga hukuman penjara itu tidak membuat penjahat jerah. Kok ono uang copet terus dihukum marno penjara, mlebu penjara itu gak ndadekno kapok, gak ndadekno jerah, metu ke penjara malah iso nyolong sepeda, malah tambah dadi kecekel mlebu penjara maneh, metu ke penjara iso nyolong motor, iso nyolong mobil, malah dadi. Coba kalau syariat Islam itu diterapkan, wong nyolong marno dihukum potong tangan, orang korupsi dihukum potong tangan. Orang akan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan pencurian, tindakan korupsi. Karena penjara itu tidak membuat efektif, akhirnya orang yang dipenjara pun akhirnya tertutup ke penjara tambah dadi. Nah, bagaimana kisos ini diterapkan? Insya Allah diterangkan minggu depan. Pun cekap sematan mungkin kita dikira manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatan min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarril ghair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa syurra Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.